Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sasmita, NIM A510190116, kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Zara Amalia Abida, NIM A510190120. Perkenalkan, saya Anggi Multisari, NIM A510180176. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan Muhammadiyah didirikan. Dan sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Gilang Sasmita, NIM A510190116. Lalu yang kedua Zara Amalia Abida, NIM A510190120. Lalu yang ketiga Anggi Multisari, NIM A510180176. Oke, latar belakang berdirinya Muhammadiyah sendiri itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut yaitu berhubungan dengan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwasannya rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaannya. Lalu yang kedua, tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Lalu yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam faham sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. Lalu yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Lalu yang terakhir, belum selesai dan sempurnanya pekerjaan para wali dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Lalu faktor eksternalnya yaitu dari aspek sosial, keagamaan, pendidikan, dan politik bangsa dengan penjelasan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, adanya pengaruh gerakan reformasi dan purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Muhammad Abdul Wahab. Lalu yang kedua, kegiatan kristenisasi politik yang yaitu usaha-usaha misi yang bermaksud mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir, adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penetrasi ke barat-baratan sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh bahkan mencemooh Islam di Indonesia. Realitas sosio keagamaan di Indonesia. Yang pertama, keberadaan umat Islam. Umat Islam dalam menjalankan agama tidak murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, keberadaan non-Islam. Yang kedua, realitas sosio pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan pesantren, yaitu problem berkaitan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. Yang kedua, pendidikan barat, yaitu hanya mengajarkan ilmu-ilmu di dunia. Lalu, realitas politik Islam Hindia Belanda. Yang pertama, politik Hindia Belanda sebelum C.S. Burggrunje, yaitu penerapan kebijakan agar umat Islam tidak berontak dan mempersulit pengalaman ajaran. Yang kedua, politik Hindia Belanda setelah C.S. Burggrunje, yaitu penerapan kebijakan Belanda. Satu pihak memberikan kebebasan beragama, terutama ibadah ahdah, di pihak lain melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat pencerdasan dan kesadaran politik. Proses berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan berdiskusi dengan guru-guru di Quake School. Beliau berdiskusi dengan guru-guru setelah beliau bertemu dengan para santrinya yang telah menyetujui untuk mendirikan persyarikatan yang melibatkan para cendekiawan. Langkah kedua yaitu berdiskusi dengan orang-orang terdekat
untuk mencari nama yang tepat bagi organisasi yang akan didirikan, meliputi tujuan serta siapa saja yang akan mengikuti organisasi tersebut atau yang menjadi anggota. Langkah ketiga yaitu mengajukan kepada Hope Betstur Budi Utomo agar mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk berdirinya Muhammadiyah. Yang keempat, mengadakan rapat-rapat persiapan peresmian berdirinya Muhammadiyah. Yang kelima, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah dan perkembangannya. Yang pertama, menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di dalam residen Yogyakarta. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. Dan memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Yang ketiga, sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keenam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah. Yang ketujuh, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat yang sebenar